Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan sukacita. Sungguh kami merasakan kedahsyatan-Mu di dalam kehidupan kami. Di penghujung tahun 2024 ini Tuhan, kami mau tetap terus berpegang kepada Engkau. Kami mau tetap terus mengandalkan Tuhan, karena Engkaulah kekuatan, Engkaulah perlindungan kami, dan hanya kepadamu lah Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, bahwa kami lebih lagi Tuhan menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu, menikmati setiap kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama. Firman-Mu berkata, Kamu besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu, Firman-Mu berkata, Kamu besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan Tuhan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebab Firman-Mu berkata, Kamu besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kamu besertaku, maka kuatlah roh kami dan jiwa. Sebab tangan-Mu Tuhan yang menopang kami, ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Sebab pertolongan-Mu Tuhan di tempat maha tinggi,
tengah badai, ku tak menyerah. Dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Sebab pertolongan-Mu Tuhan di tempat maha tinggi, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku selamanya Tuhan. Pertolonganku di tempat maha tinggi, kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku. Kau ku nantikan Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang
dalam hidupku. Lebih sungguh lagi katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan di sampingku, kami tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Ku tak mampu sendiri, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Kami pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sambil bangkit berdiri bersama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan, jangan lepaskan Tuhan, sebab Engkaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan. Amin. Dalam hidupku, haleluya. Kaulah harapan kami, Kaulah harapan kami Tuhan, selamanya. Kami mau memegang tangan Tuhan, selamanya Tuhan. Kami mau berserah. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, agungkanlah nama-Nya, sebab Dia yang layak dipuji, sebab Dia yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan, layak dimuliakan, layak diberi hormat. Oh, haleluya. Glory, glory. Nama-Mu besar, Nama-Mu mulia, Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Bapa.
dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Tuhan, Kau Raja. Dengan segenap hatimu dimuliakan, ditinggikan, yang
tidak menunggu, tapi kami boleh ada di tempat ini. Bukan karena kami mampu, kami hebat, kami kuat, tapi kerinduan kami untuk berjumpa dengan kami tempat ini. Kami rindu untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Kami rindu Tuhan untuk belajar firman-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Mari ambil alih dan pimpin kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Buka singkapkan segala perkara bagi kami. Nyatakan kuasa di tengah-tengah kami, Bapa. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, biarlah kami boleh kembali dengan sukacita. Kami boleh kembali dengan damai sejahtera yang melimpah dalam setiap kami. Karena firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Engkau berbicara di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau yang berbicara di dalam hati kami masing-masing. Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga, kami tetap ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasa. Kami tangkih ke dunia kekelaman tertaruh securam maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang mungkin dalam perjalanan atau yang tidak bisa hadir sekalipun Tuhan, dalam pekerjaan atau dalam di luar kota sekalipun. Mari Tuhan, Kau juga tolong mereka, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang hebat atas mereka. Engkau jaga, lindungi mereka seperti biji mata. Di dalam nama Yesus Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman. Berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga seorang murid. Dia mau mendengarkan kebenaran firman. Sebab firman-Mu berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan rema Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Jadikan nama juru bicara lain cakap di pagi hari untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dan terpuji-pujilah Kau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Iya. Kita akan lihat salah satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 47. Yohanes 8 ayat 47. Ya, saya akan bacakan. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Sekali lagi, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan, mengerjakannya setiap hari. Nah, di sini dikatakan barang siapa berasal dari Allah, ya, ia mendengarkan firman Allah. Mendengarkan firman Allah. Baca firman Tuhan dengan suara yang nyaring.
ya, sehingga telinga kita bisa mendengar. Kalau kita baca dalam hati, telinga kita mendengar, tidak mendengar. Telinga kita tidak mendengar. Kita baca dengan bersuara yang kencang supaya ngantuk juga hilang semua. Ya, cara-cara iblis yang mau membuat kita tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak mau kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan itu, dia menyingkir. Ya, kadang kita baca dalam hati, baru satu ayat kita sudah ngantuknya luar biasa. Beberapa tahun yang lalu ketika saya awal-awal mulai dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu tahu, begitu baca firman Tuhan, saya ngantuknya luar biasa. Karena apa? Ada sesuatu yang menutupi dengan mata kita sehingga ngantuknya luar biasa. Tetapi ketika setelah dilayani, setelah terus-menerus memaksakan diri, akhirnya baca firman Tuhan bukan satu ayat, satu pasal, dua pasal, tiga pasal, tetap mulai. Nah, kenapa? Iblis tidak mau kita tahu tentang kebenaran, tahu tentang firman Tuhan itu. Kalau kita tahu firman Tuhan, berarti apa? Kita mengerjakannya. Nah, di sini dikatakan, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena apa? Kamu tidak berasal dari Allah. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita perhatikan baik-baik dalam pembacaan sebelumnya, coba kita lihat dari mulai ayat yang 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kenapa mereka mau membunuh Yesus? Kenapa? Mereka mau membunuh Yesus, padahal mereka katakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Nah, coba perhatikan ayat 39, ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat. Tentang apa yang kamu dengar dari bapamu, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Ya, kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Abraham dikatakan sebagai apa? Sebagai apa? Bapa segala orang beriman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Sesuatu yang belum kita lihat, kita ada nyata di depan mata, itu bicara tentang iman. Tetapi kita berharap, ya, kita berharap. Nah, Abraham demikian, dia dikasih satu hal yang sangat luar biasa. Bapa segala orang yang beriman. Kenapa? Ketika dia dijanjikan oleh Tuhan, dia menanti dengan sabar. Ya, dia menanti dengan begitu sabar yang luar biasa. Ketika dia digoda sama istrinya juga, tetap dia sabar. Dia menanti, dia percaya sama Tuhan bahwa janji Tuhan itu akan digenapi. Dia tergoda, tetap imannya kuat, imannya teguh. Ya, Sarah bingung, Sarah mulai bimbang, Sarah mulai ragu. Karena apa? Melihat kondisi, melihat keadaan diri bahwa mereka sudah tua. Tetapi Abraham tidak peduli. Dia percaya apa yang Tuhan katakan. Dia pegang janji Tuhan. Dan dia menantikan dengan sabar. Berapa tahun? Sekitar 25 tahun.
digenapi dalam kehidupan. Itu bukan waktu yang pendek. Itu adalah waktu yang sangat-sangat panjang buat Abraham. Kenapa sampai Tuhan memberikan hal itu kepada dia? Predikat yang sangat luar biasa adalah bapa orang beriman. Karena dia menanti dengan sabar. Dia membuktikan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. 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 Nah, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan di sini, kalau mereka tahu benar bapa mereka tidak akan membunuh Yesus. Ya, tetapi firman Tuhan berkata Yesus harus mati dengan cara yang demikian. Untuk apa? Untuk menebus kita semua. Amin. Membawa kita keluar dari satu kondisi ya, yang harusnya kita dimurkai, tetapi kita diselamatkan. Itu yang terjadi. Tuhan membawa kita, Tuhan menebus kita keluar dari kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan lagi di situ, di ayat-ayat di situ dikatakan bahwa aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh apa? Tempat di dalam kamu. Karena apa? Firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus itu tidak beroleh tempat di dalam hati mereka. Karena apa? Bapa mereka bukanlah Abraham, bapa mereka bukanlah Tuhan, tapi bapa mereka adalah siapa? Iblis. Karena apa? Mereka memberikan diri mereka untuk dikuasai, untuk dipakai. Nah, ini yang menjadi persoalan. Bapa kita Tuhan atau bapa kita iblis. Hanya ada dua. Mau pilih yang mana? Ya, kita mau pilih yang mana? Nah, di situ dikatakan, coba perhatikan baik-baik. Ya, apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakku. Kenapa mereka begitu getol sekali? Karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak mendapat tempat di hati mereka. Kenapa? Mereka menolak firman itu. Mereka menolak firman yang menjadi manusia itu. Firman yang menjadi manusia itu datang di tengah-tengah mereka. Mereka tidak terima. Mereka pikir yang datang ini dia datang sebagai raja. Memang benar dia sebagai raja. Untuk apa? Menebus hidup kita, menebus hidup mereka. Tapi mereka nggak mengerti. Mereka mau datang itu, Yesus datang itu sebagai raja secara fisik. Untuk apa? Membebaskan mereka dari apa? Perbudakan, membebaskan mereka dari kondisi-kondisi yang mereka alami. Tapi apa? Hati mereka tidak percaya. Ya, mereka tidak mau terima dia. Mereka menolak dia. Bahkan apa? Membunuh dia. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Karena ketidaktahuan. Bukan tidak tahu. Karena apa? Mereka terlalu sibuk dengan berbagai macam persoalan mereka. Ketika disampaikan firman Tuhan, itu tidak mendapat tempat dalam hati mereka. Dan mereka menutup diri. Orang yang menutup diri, kita mau ngomong kayak apapun, tidak akan pernah dia mengerti. Kenapa? Yang satu yang dia sudah pegang, dia pegang. Dia bilang tidak mau. Dia bilang dia tidak mau terima. Pasti dia tidak akan mau terima. Kenapa? Dia menutup dirinya sendiri. Saya udah begini ya begini lah. Mulai mengasihani diri dan segala macam. Kita bukan orang-orang yang menutup diri dan mengasihani diri, tetapi kita adalah anak Tuhan. Karena apa?
Biarkan firman Tuhan itu mendapat tempat di hati kita. Buka hati kita selebar-lebarnya. Dan biarkan Tuhan masuk dan dia tinggal dalam hati kita. Dia bertakhta di dalam hati kita. Dia memimpin kita dalam segala kebenaran. Makanya sering saya katakan, punya waktu baca firman Tuhan setiap hari. Setiap hari. Mengerti dan tidak mengerti, kita baca dengan bersuara. Suatu waktu Tuhan akan membuat firman itu membuat kita mengerti. Walaupun kita tidak hafal firman, tetapi Roh Kudus sendiri akan mengajarkan kita dengan cara yang ajaib. Dia mengingatkan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ada firman yang mengatakan demikian. Coba perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan Yesus di padang gurun, apa yang terjadi dengan dia? Dia sudah lapar 40 hari lamanya. Iblis datang dan menggoda dia. Dia berkata apa? Ada tertulis, ada firman, ada tertulis, dan ada tertulis. Maka iblis meninggalkan dia. Kenapa? Ada tertulis, ada firman. Senjata yang paling utama buat kita, firman Tuhan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadanya. Lawan dia, bukan kita biarkan dia menggerogoti kita, dia menghancurkan kita. Karena apa? Karena kita kecewa, kita sakit hati, dan segala macam yang kita simpan dalam hati. Kesalahan orang lain kita taruh terus dalam hati. Itu harus dibuang jauh-jauh. Dan biarkan firman Tuhan itu tinggal dalam hati kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukan, mengerjakan setiap hari. Jadi dengar firman Tuhan itu, firman Tuhan masuk dalam hati kita. Biarkan dia tinggal dalam hati kita. Dia memimpin kita. Dia menuntun kita setiap hari. Amin. Amin. Jangan tegar. Gak perlu kita tegar. Dengar firman Tuhan. Berikan hati kita. Ya. Jangan keraskan hati kita, tapi buat hati kita menjadi lembut. Terima firman itu dan tinggal dalam hati kita. Itu lebih penting. Dan kita mengerjakan firman itu setiap hari. Ayat 38 dikatakan, apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapa. Ya, Bapa kita Tuhan, berarti kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengar perkataan Tuhan, dan kita mengerjakan. Coba kita lihat dalam Yohanes 1. Yohanes 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, jadi apa? Firman itu adalah Allah sendiri. Berarti apa? Ketika kita belajar firman, kita membaca firman, kita mendengar langsung apa yang Tuhan bicarakan buat kita, apa yang Tuhan katakan buat kita, apa yang Tuhan tuntun kita setiap hari. Kita mendengar dan kita mengerjakan, kita melakukan. Dan ini yang harus kita kerjakan. Karena apa? Dia adalah siapa? Bapa kita. Kalau iblis yang menjadi bapa kita, apa yang kita kerjakan? Mulut kita penuh dengan makian, mulut kita penuh dengan caci maki, mulut kita penuh dengan gosip, mulut kita penuh dengan segala pikiran, kita penuh dengan segala pikiran yang jahat. Kenapa? Bapa kita yang memberikan itu kepada kita.
Kalau dia Bapak kita, tapi dia bukan Bapak kita. Ya, masih ada yang mulut kotor. Saya rasa di sini tidak ada lagi mulut kotor. Semua kita sudah dipulihkan, sudah dibersihkan oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, masih ada yang iri hati, tinggalkan itu semua. Tuhan bilang, kita tidak pernah iri hati dengan satu dengan yang lain, tetapi kita saling mendukung, saling membantu satu dengan yang lain, supaya Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diagungkan. Amin. Haleluya. Nah, perhatikan di situ dia katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Berarti apa? Firman Tuhan yang kita baca itu Tuhan sendiri yang berbicara buat kita. Ya, Tuhan sendiri yang berbicara buat kita. Kalau setiap hari, satu hari kita tidak mendengarkan firman Tuhan, apa yang terjadi? Kita tidak baca firman Tuhan, kita kacau. Hidup kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita mulai apa? Yang dikatakan oleh Bapak Gembala, murtad kategori pertama. Kenapa? Mulai meninggalkan firman Tuhan. Tidak mendengarkan firman Tuhan. Orang yang begitu, hari ini dia tidak baca firman. Hari ini dia tidak mau berdoa. Besok pun dia akan terus. Iblis akan menggoda dia supaya apa? Membuat dia semakin jauh dari firman. Membuat dia semakin jauh kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang akan terjadi. Kembali kepada kita. Bagaimana kita harus berjuang setiap hari. Ya, harus berjuang setiap hari. Berdiri kokoh, berdiri teguh dalam menghadapi kondisi-kondisi hari-hari ini. Itu yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan bilang apa? Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Jangan biarkan kesempatan itu berlalu dengan begitu saja. Tetapi tetap kita pegang firman Tuhan itu. Kita pegang teguh firman Tuhan. Taruh firman Tuhan, minta Roh Kudus pimpin kita sepanjang hari, maka dia akan mengerjakannya buat kita. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, tetap Tuhan ada bersama kita. Amin. Nah, oleh sebab itu gak perlu kita takut, gak perlu kita bimbang dan ragu hari-hari ini pulang dari sini kita makan apa, gak usah kita pikirkan, dan biarkan Tuhan yang bekerja. Tuhan yang akan menuntun kita, dan dia akan memenuhi segala keperluan kita, segala kebutuhan kita. Amin. Kalau kita bersandar pada Tuhan, berarti apa? Kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak perlu pusing, kita tidak perlu bingung. Firman Tuhan berkata, burung di udara Tuhan pelihara. Ya, dia tidak mengumpulkan makanan. Ya, dia tidak pernah mengumpulkan makanan. Tapi apa? Tetap Tuhan pelihara dia. Setiap hari ada. Setiap hari ada. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka tidak bisa menanam, mereka tidak bisa menuai. Apa yang terjadi dengan mereka? Tuhan memberikan apa? Mana dari surga. Setiap pagi mereka ambil. Setiap pagi mereka kumpulkan. Untuk apa? Untuk kebutuhan sepanjang hari. Ada yang meninggalkan itu untuk hari besok. Dia akan membusuk. Dan Tuhan tidak suka. Kita apa? Menyimpan berkat yang sesuatu yang sudah Tuhan cukupkan untuk satu hari ini, kita biarkan untuk besok. Kalau sekarang kita makan hari ini, besok kita masih bisa makan. Tapi zaman dulu gak mungkin itu terjadi. Mau simpan di mana? Kita gak punya. Waktu itu mereka gak punya freezer, mereka gak punya kulkas. Ya, nah itu yang terjadi. Tuhan gak mau, tapi Tuhan mau
memberikan mereka makanan yang segar. Amin. Tuhan tahu memberikan kepada mereka makanan yang segar, bukan makanan yang sisa. Nah, Tuhan sendiri tahu hal itu. Nah, ini yang harus kita belajar dari Tuhan, bahwa apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup, mari kita kerjakan dalam hidup. Pegang teguh firman Tuhan itu, lakukan itu dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Nah, kita perhatikan lagi di ayat selanjutnya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Berarti apa di situ? Tuhan Yesus sudah ada dari mulanya, ya, tetapi mereka tidak mengenal Dia. Mereka sama sekali tidak mengenal Dia. Itu yang terjadi. Di situ dikatakan, coba kita lihat ayat 44 dari Yohanes 8 tadi. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, ayat 43 berkata begini, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Kalau kita tidak bisa menangkap firman Tuhan, kalau kita tidak bisa mengerti, minta pendeta untuk mendoakan, ya, minta hamba Tuhan untuk mendoakan, supaya apa? Kita cabut, karena ada sesuatu yang menutupi kita, ya, yang menghambat kita sehingga firman Tuhan itu tidak kita mengerti. Mesti dilayani secara khusus, yaitu layani pelepasan, supaya apa? Kita dilepaskan dari segala ikatan-ikatan, karena dari dosa-dosa kita, mungkin dari nenek moyang kita dan segala macamnya, itu harus dicabut. Firman Allah berkata dalam kitab Roma, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya, bukan dipotong rata tanah. Pernah lihat pohon yang kita potong rata tanah, besok dia akan tumbuh lagi. Pohon beringin yang di depan itu, waktu itu dipotong rata tanah, tapi apa? Sekarang dia jadi pohon yang paling besar di depan, akarnya merambat kemana-mana. Itu yang terjadi. Jadi dia harus dicabut sampai ke apa? Akar-akarnya. Mau matiin dia harus dicabut, supaya apa? Tidak ada sisa. Jangan berikan dia tunggulnya tetap ada di situ, tetapi itu harus dicabut supaya apa? Dia tidak hidup lagi. Amin. Nah, begitupun dengan dosa, harus dicabut dari dalam diri kita. Saya berkatakan seringkali kalau datang ibadah waktu zaman dulu, zaman yang lalu, itu pun demikian. Di pendeta lagi khotbah, kita tidur di belakang. Nanti kalau sudah mendengarkan lagu, ini baru kita bangun. Kenapa? Ada sesuatu yang menutupi, dosa kita menutupi, supaya apa? Kita tidak mengerti. Iblis menutupi itu supaya kita tidak mengerti firman. Kita tidak boleh mendengarkan firman. Apalagi dengan suasana ruangan, ya, kondisi cuaca yang model begini. Wow, pasti itu. Tetapi itu tidak boleh terjadi. Amin. Tidak boleh terjadi. Supaya apa? Kita tetap
buka telinga kita, buka hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, perhatikan di situ. Dikatakan bahwa apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, padahal bahasa Yesus adalah bahasa yang sederhana. Ya, terus di situ dikatakan sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Tidak dapat menangkap firman-Ku. Ayat 45, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya padaku. Berapa banyak daripada kita ketika firman Tuhan itu disampaikan, kebenaran itu disampaikan, itu menolak. Dan jangan pernah menolak firman Tuhan. Jangan pernah menolak firman Tuhan, tetapi terima itu dengan iman. Walaupun itu menusuk ke hati kita, ya, menusuk ke hati kita yang paling dalam, membuat kita marah, ya, membuat kita marah. Terima itu dengan lembut, buka hati kita dan kita terima. Sadar, karena apa? Firman Tuhan itu membuat apa? Kita sadar dari segala kejahatan kita, dari segala dosa kita, dari segala pelanggaran kita. Karena iblis tidak mau. Ketika kita dengar firman kita marah, kurang ajar, dan kita mulai maki-maki dan segala macam, mulai ini pendeta nggak baik ini. Nah, itu yang sering terjadi. Kita mulai, saudara tidak melawan pendetanya, saudara melawan firman Tuhan. Ya, kenapa? Bukan pendetanya, tetapi firman itu kita tidak tahan, kita tidak mampu untuk mendengar. Karena firman itu begitu keras, karena firman itu mengusik kita. Nah, kalau hal itu terjadi pada Bapak Ibu, segera sadar dan bertobat. Ada sesuatu yang perlu kita bereskan, ada sesuatu yang perlu kita pulihkan di hadapan Tuhan, sehingga itu tidak berlarut-larut dan akan membawa kita pada kematian. Jangan biarkan itu terjadi. Ya, jangan biarkan itu terjadi. Di situ dikatakan bahwa siapakah di antara kamu? Ya, ayat 45, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya padaku? Mengatakan kebenaran itu sama mereka yang tidak sanggup mendengarkan itu, bahwa kita mengatakan kejahatan. Kenapa mereka nggak sanggup terima firman itu? Itu yang terjadi. Nah, kenapa? Kita mengikuti Bapa kita. Bapa kita yang di surga, atau Bapa kita yang di bawah bumi, di neraka. Kita mau ikuti yang mana? Ada dua pilihan yang diberikan pada kita. Nah, kalau orang yang suka marah-marah, kita udah tahu, ya, yang suka maki-maki, dia menuruti keinginan Bapa. Ya, iblislah yang menjadi Bapa. Itu yang terjadi. Nah, ayat 44 dikatakan bahwa iblis ialah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan Bapa. Ya, dia hanya melakukan, dia hanya melampiaskan keinginan Bapa. Kalau orang yang udah marah, dia bukan hanya ngomong sebentar, pasti dia akan cari cara dan mulai memprovokasi dari segala macam. Bapak Ibu yang suka drama Cina, drama Korea, wah itu luar biasa. Kalau nonton lihat, wah pasti luar biasa. Bagaimana Bapak semua? Nah, itu pasti luar biasa. Nah, dia akan memprovokasi dengan berbagai macam cara.
dengan berbagai macam omongan supaya apa? Orang memihak. Nah, itu tidak boleh terjadi. Kita anak Tuhan tidak diajarkan demikian. Ya, di situ dikatakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Hanya untuk apa? Memenuhi. Kalau orang udah marah, dia tidak marah, dia tidak omong sekali selesai. Tetapi dia akan bicara itu berhari-hari terus. Dia akan ngomong dan dia akan ngomong dan dia akan ngomong. Kalau itu firman Tuhan yang disampaikan, itu luar biasa. Tetapi kalau dia marah hari ini sampai 1 minggu kemudian dia masih marah, nah ini yang harus bertobat segera, gak boleh simpan. Jadi kalau hari ini sudah dibicarakan, habis di situ. Firman Tuhan bilang apa? Sebelum terbenam matahari terbenam, amarah kita itu sudah selesai. Kita sudah bereskan itu di hadapan Tuhan. Berarti apa? Kita tidur malam tidak membawa amarah itu. Nanti mimpi juga itu pun yang kita bawa. Itu tidak boleh terjadi. Tetapi itu harus ditinggalkan, disingkirkan dari hidup kita. Supaya apa? Kita setiap hari semakin dipulihkan, semakin disempurnakan sampai pada kedatangan Tuhan, sampai Tuhan menjemput. Itu yang harus kita kerjakan, mempersiapkan hidup kita bagi kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang dalam awan, kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Kita tidak tinggal, tapi kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Itu yang harus terjadi. Ya, jadi ada yang masih marah, ada yang walaupun tidak marah yang begitu hebat, tetapi mulai hari ini dia ngomong, besok dia ngomong, terus seminggu, 2 minggu, sebulan kemudian dia masih mengingat. Nah, ini bereskan, singkirkan itu. Jangan biarkan itu terus menggoda kita atau tinggal dalam hati kita. Lepaskan itu dari hidup kita. Amin. Amin. Iya, senyum-senyum ini, wow, luar biasa. Pulang dan bertobat dan tidak boleh tinggalkan itu. Sisa-sisanya jangan ditinggalkan dalam hati kita. Amin. Nah, supaya apa? Kita semakin hari semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, di situ dikatakan apa? Coba perhatikan di situ baik-baik. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Iblis itu adalah pembunuh manusia dan dia tidak hidup dalam kebenaran. Di situ dia katakan lagi, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Nah, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapa yang masih suka berdusta? Kalau udah mulai berdusta 1 kali, mulai berbohong 1 kali, itu akan panjang. Hari ini dia bilang begini, besok ditanya dia akan tetap pegang itu, dan terus dia akan membuat itu menjadi panjang. Nah, ini kita stop. Kita mengikuti apa? Keinginan iblis yang menjadi apa? Bapa kita. Jadi apa yang harus kita katakan? Ya, ya, tidak, tidak. Itu aja. Kita kerjakan. Lakukan itu saja. Ketika kita kerjakan itu dan kita lakukan itu, kita akan bela. Tuhan akan membela kita. Ya, walaupun itu hanya sederhana saja. Mungkin hal yang sepele. Jangan menganggap itu sepele. Dari hal yang sepele, dia akan membuat itu menjadi besar. Ya, jangan kita anggap remeh, jangan. Tetapi hal yang kecil itu, kalau dibiarkan terus, itu akan berkembang menjadi hal yang besar. Nah,
yang akan terjadi kalau kita melihat baik-baik firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu begitu melekat di dalam hati kita, dan iblis itu pintar. Dia akan pakai firman juga, tetapi dia menyerongkan firman itu supaya apa? Kita lebih pro kepada dia. Nah, ini yang hati-hati. Tahu firman, mengerti firman dengan baik, ya, mengerti firman dengan baik, dan itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kita lihat ayat terakhir. Di situ dikatakan, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Nah, perhatikan, kita akan kembali, kita lihat ada satu hal, kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Perhatikan baik-baik. Roh itu adalah roh antikristus. Kristus dikatakan sebagai apa? Yang diurapi. Antikristus adalah anti pengurapan. Ya, anti pengurapan. Nah, itu yang antikristus. Di situ dikatakan, perhatikan, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam kita itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Jadi tidak perlu kita takut, ya, tidak perlu kita bingung dan ragu, tapi kita akan bisa melihat, kita akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ini membutuhkan kejelian kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan firman Tuhan, kita selalu mendengarkan firman Tuhan, kita selalu belajar firman Tuhan, kita akan punya kepekaan yang begitu tajam sekali, sehingga kita tahu apa yang sedang dirancangkan iblis untuk menghancurkan kita. Kita akan tahu. Kita tidak akan bisa ditipu, karena kita akan mengerti itu. Nah, perhatikan lagi. Ya, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Firman Allah berkata, siapa yang bersahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya apa? Menjadikan dirinya apa? Musuh Tuhan. Ketika kita mulai bersahabat dengan dunia, kita menjadikan diri kita musuh Tuhan. Orang yang mulai bersahabat dengan dunia, dia mulai meninggalkan Tuhan. Jadi jangan menjadikan diri kita musuh Tuhan, tetapi kita mau bersahabat dengan Tuhan, sehingga kita bisa melihat hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menuntun kita, membawa kita kepada hal yang baik yang akan kita terima daripada Tuhan. Kenapa? Janji Tuhan itu adalah ya dan apa? Amin.
Ya, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya, jadi kita bisa tahu orang yang berasal dari Allah hanya berbicara, ya, berbicara segala sesuatu yang membangun iman kita, semakin mendorong kita, semakin mendukung kita, terus kita bergerak maju dalam Tuhan. Tetapi kalau kita udah mulai diajak ke hal-hal yang lain, mulai bersahabat dengan dunia, ini akan menghancurkan hidup kita. Ya, firman Tuhan bilang roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Berarti Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita itu yang akan menuntun kita, akan membawa kita pada hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Oke, mari tutup Alkitab kita. Kita akan lihat, saya akan bacakan lagi firman Tuhan tadi. Di situ dikatakan bahwa barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kembali pada pagi hari ini, kami ada dalam hadirat-Mu. Kami telah mendengarkan firman. Mari taruh firman-Mu dalam hati kami. Jadikan itu rema dan remata bagi kami. Firman dan yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itulah yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah. Haleluya. Saya berikan waktu beberapa saat buat kita semua. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Dan biarkan Bapa kita yang memimpin kita, Bapa kita yang menuntun kita. Haleluya. Sebab firman Tuhan berkata roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Glory bagi Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar Tuhan setiap seruan kami. Engkau angkat segala hal-hal itu. Engkau angkat segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau melemparkan sejauh timur dari barat. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Bapa. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Glory bagi. Haleluya. Glory bagi. Kita angkat pujian. Kita dapat melupakan kebaikan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus pimpin kami, terus memimpin dan terus menuntun kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Berkati kami semua Tuhan, kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Kau nyatakan kuasa dan pemulihan, Kau nyatakan hadirat dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Ambil alih dan pimpin kami, terus Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau telah pulihkan kami, Engkau telah kuatkan kami, Engkau telah sembuhkan kami Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang di rumah Tuhan, yang tidak sempat, yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa mengalir dalam setiap mereka, darah memulihkan mereka, darah menyembuhkan mereka, darah menguatkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, apapun yang mereka lakukan hari-hari ini Tuhan, Engkau bersama dengan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Ya, kita akan mempersiapkan setiap persembahan kita. Ya, kalau sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mengangkat setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Hamba telah selesai berbicara, dan terus Engkau berbicara dalam hati kami masing-masing. Engkau menguatkan dan meneguhkan kami di dalam nama Yesus. Kami boleh mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hidup kami bagi kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ada persembahan yang telah kami siapkan ini dari tempat kami masing-masing. Engkau memberkati setiap persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada yang berulang tahun kan? Oh, tidak ada minggu ini. Oh, kemarin ada Esther. Haleluya. Yang pertama, ibadah akhir tahun ini saya mau nanya dulu. Kita jam 6 atau jam 7? Kalau dari beberapa yang menyampaikan, mungkin ibadahnya kalau ini acara ya ditiadakan aja karena mereka masih banyak yang kerja juga, dia agak kesusahan. Dan ini kalau jadi acara keluarga juga, mungkin ibadah di tanggal 29 aja Nggak bisa. Zaman hasil aja. Gak bisa, tetap mesti 31 karena 31 itu kita menutup tahun. Iya. Ya, itu kita menutup tahun, dan itu keluarga boleh berkumpul semua dan kita mau berdoa di situ. Dan itu
waktu acara yang sangat khusus sebenarnya, dan itu terjadi hanya 1 tahun 1 kali. Nah, kalau di tanggal 1 pun enggak, karena itu pasti nggak ada yang datang, ya kan? Habis ibadah biasanya malam tahun baru itu semua tidur, karena biasanya sampai pagi. Kita tidak mau berspekulasi dengan hal yang demikian, tetapi ini saya yang minta mau jam 6 atau jam 7. Ya, yang masih kerja pasti masih bisa terkejar, atau kita jam 8. Nah, ada yang pulang kampung, luar biasa. Ya, yang ada saja, jam 6, jam 7 atau jam 8. Ya, kalau masuk ke sini semua aman, nggak ada yang ditutup jalan. Ya, kalau yang ditutup jalan itu di rumah. Nah, itu ditutup jalan karena itu pesta, ada pesta malam tahun baru itu biasa. Kalau jalan ini mah aman. Jadi keluar tol bisa langsung masuk ke sini. Di dalam sini juga nggak ada yang ditutup, aman. Nggak ada yang bikin spesial. Masjid juga pasti nggak bikin hal yang spesial. Dia pikir bahwa itu acaranya orang Kristen, hari raya orang Kristen. Jadi tetap mau jam 6, jam 7 atau jam 8. Saya kasih waktu itu 3 jam ini dulu. Itu kan ucapan syukur kita untuk akhir tahun. Nah, yang kedua, Bapak Ibu boleh persiapkan persembahan akhir tahun. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah berkati kita dengan luar biasa. Mari kita berikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Jadi persiapkan persembahan akhir tahun yang terbaik. Ya, didoakan ya. Jadi masih ada beberapa minggu ini dipersiapkan dengan baik. Amin. Haleluya. Kita mau memberikan sesuatu buat Tuhan yang terbaik. Ya, jadi dipersiapkan persembahan akhir tahun. Ya, nanti boleh kasih tahu saya kapan waktu yang tepat, jam 6, jam 7 atau jam 8. Nah, terus selanjutnya. Nah, 8. jam 8. Nah, ini jam 6 nggak bisa. Kalau jam 8 kita atur jam 8. Paling kita habis jam 12 malam. Ya nggak apa-apa tuh. Jam 1 belum apa. Nggak apa-apa tuh. Kita nikmati aja. Nah, tinggal diatur konsumsinya. Ya, mau makan apa kita. Nanti ibu tolong atur yang baik. Ya, jadi pulang dari tempat ini tidak lapar. Ya, karena itu udah jam 8, kalau kita mulai jam 8 dan kita tidak lapar. Habis ibadah paling jam 10 baru kita makan, atau mau makan dulu baru ibadah, terserah. Jadi menurut saya ibadah dulu baru kita nikmati, habis itu kita pulang. Iya kan? Kalau kita mulai jam 6, jam 8 kita udah selesai. Kalau kita mulai paling 2 jam, ya jam 7 paling jam 9 selesai. Kita spare waktu ke sana.
Nah, tinggal acara makan-makannya aja. Ya, mau makan apa dan mau dibuat bagaimana, saya kasih kembali, diatur dengan baik. Oke? Haleluya. Ada lagi? Tolong dipersiapkan untuk yang acaranya, tolong dipersiapkan dengan baik. Ada lagi? Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah semua boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Yang sakit dalam jemaat ini, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa mengalir dalam setiap mereka, darah mengalir atas mereka, bilur-bilur memulihkan dan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Yang mengalami hal-hal yang buruk pun Tuhan angkat itu daripada mereka dan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita hari depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan. Berterima kasih buat pilkada yang sudah selesai kemarin. Mari Tuhan Engkau terus memberkati siapapun yang terpilih. Kami tahu satu perkara bahwa Engkau yang memilih mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menetapkan mereka sebagai pemimpin atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Bapak Prabowo, Bapak Gibran yang memimpin bangsa ini, kami serahkan dalam tangan keputusan-keputusan yang terbaik. Engkau berikan bagi buat mereka, hikmat Engkau berikan buat mereka. Mereka tahu yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka di dalam nama Yesus. Bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka dengan hikmat. Engkau urapi mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk acara akhir tahun pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan, di mana hari itu adalah hari ucapan syukur selama 1 tahun. Engkau memimpin kami, Engkau memberkati kami sampai pada hari itu. Kami sehat, kami kuat, kami segar, kami tidak kurang satu apapun. Semua dalam pemeliharaan, semua dalam pertolongan Tuhan yang hebat atas kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan
Bapa, terima kasih. Bapa, terima Salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.